Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Tamara Angelina, kelas Biologi 3B dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ismi, Muhammad Bimo, Mutiara, dan Rahmi. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum model perbandingan menurut Mendel dengan kancing genetika. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ismi, kedua oleh Mutiara, ketiga oleh Rahmi, dan keempat oleh Bimo. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Membuktikan perbandingan menurut Mendel 1:2:1 untuk rasio genotip dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Yang kedua, menghitung X2 untuk menguji data hasil pengamatan. Yang ketiga, menginterpretasi nilai X2 setelah dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel. Adapun latar belakangnya yaitu persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat atau sifat beda. Percobaan ini akan diujikan dengan menggunakan kancing dengan maksud untuk membuktikan hukum Mendel 1. Pada kasus dominan penuh, yang menurunkan didapatkan pada F2 akan mendapatkan fenotip dominan resesif 3:1 atau perbandingan genotip 1:2:1. Analisa X2 hanya dilakukan untuk perbandingan fenotipnya. Persilangan ini bersifat resiprokal, artinya penggunaan individu warna 1 dan warna 2 dengan satu tanda beda tertentu tanpa ada pengaruh. Lalu persilangan dihibrid merupakan perkawinan dua individu dengan dua sifat beda. Persilangan ini dapat membuktikan kebenaran hukum Mendel 2, yaitu gen-gen yang terletak pada kromosom yang berlainan akan bersegregasi secara bebas dan dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Kenyataannya, seringkali terjadi penyimpangan atau hasil yang jauh harapan yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti dengan adanya interaksi gen, adanya gen yang bersifat homozigot, letal, dan sebagai masalah penurunan sifat atau hereditas, mendapat perhatian banyak peneliti. Terdapat alat dan bahan pada prosedur kancing genetika. Yang pertama, pada alat, yaitu pulpen, kertas, penggaris, dan wadah tempat kancing. Kemudian, bahannya yang pertama, kancing berwarna merah 25 biji, kedua kancing kuning berjumlah 25 biji, yang ketiga kancing hijau berjumlah 25 biji, keempat kancing putih berjumlah 50 biji, dan yang kelima kancing hitam berjumlah 25 biji. Untuk cara kerja monohibrid, yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik dan kancing 2 warna masing-masing berjumlah 50 biji. Kemudian, ambil kancing berwarna merah dan kancing berwarna putih. Lalu, ambil 2 kancing tersebut secara acak. Kemudian, letakkan 2 buah kancing di atas meja dan masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, cara kerja dihibrid. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik dan kancing 4 warna masing-masing berjumlah 50 biji. Kedua, pisahkan setiap warna kancing masing-masing menjadi 2 bagian yang sama sebagai gamet jantan dan gamet betina. Kemudian, masukkan kancing berwarna merah dari gamet jantan ke dalam gelas pertama dan masukkan kancing berwarna merah dari gamet betina ke dalam gelas kedua. Kemudian, pada kancing berwarna putih pada gamet jantan dimasukkan ke dalam gelas pertama, dan untuk gamet betina dimasukkan ke dalam gelas kedua. Lalu, pasangkan secara acak kancing dari kedua gelas tersebut. Ketika semua kancing dari masing-masing gelas sudah dipasangkan dan kancing ini termasuk ke dalam kelompok A, kemudian lakukan prosedur yang sama pada kancing berwarna hijau dan kuning.
Kelompok ini termasuk ke dalam kelompok B. Selanjutnya, pertemukan setiap pasangan kancing dari kelompok A dan kelompok B sampai habis. Kemudian, masukkan data ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada percobaan persilangan monohibrid. Terdapat dua tabel, yaitu tabel genotip dan tabel fenotip. Yang pertama, tabel genotip. Terdapat M besar frekuensinya 15, genotip M besar M kecil frekuensinya 20, dan genotip M kecil frekuensinya 15. Jumlah frekuensinya genotip yaitu 50. Untuk tabel fenotip, yang pertama hitam frekuensinya 35 dan fenotip putih frekuensinya 15 dan berjumlah 50. Rasio genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 15 banding 20 banding 15 sama dengan 3 banding 4 banding 3. Rasio fenotipnya merah banding putih sama dengan 35 banding 15. Perbandingan fenotip dengan uji X pangkat 2 uji chi-square. X pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dibagi E dengan D deviasi atau penyimpangan. Expect hasil yang diharapkan terdapat pada tabel fenotip, yaitu yang pertama hitam. Observasinya 35, hasil yang diharapkannya 37,5, penyimpangannya min 2,5, D pangkat 2-nya 6,25, X pangkat 2-nya 0,16. Fenotip pada putih, observasinya 15, hasil yang diharapkannya 12,5, penyimpangannya 2,5, D pangkat 2-nya 6,25, X pangkat 2-nya 0,5. Jumlah observasinya yaitu 50 dan jumlah hasil yang diharapkannya 50. Sedangkan jumlah X pangkat 2 sama dengan 0,66. Uji chi-square. Dalam pewawasan sifat dilakukan untuk menguji apakah hasil pengamatan sesuai prinsip Mendel atau tidak. Caranya yaitu setelah mendapatkan nilai chi-square X pangkat 2H, maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel chi-square X pangkat 2T. Jika X pangkat 2H lebih kecil daripada X pangkat 2T dengan peluang tertentu, maka dikatakan bahwa hasil persilangan yang diuji masih memenuhi nisan Mendel. dB atau derajat bebas sama dengan N kurang 1 dengan N sama dengan jumlah fenotip. Maka dengan jumlah macam fenotip adalah 2, yaitu hitam dan putih. Nilai dB-nya sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Misalnya nilai dB akan menentukan baris yang harus dilihat pada tabel X pangkat 2. Untuk mendapatkan nilai X pangkat 2T pembanding, dilihat kolom peluang 0,05. Pada percobaan ini, nilai X pangkat 2T adalah 3,8415 karena nilai X pangkat 2H adalah 0,66. Nilai ini lebih kecil daripada nilai X pangkat 2T. Dapat dikatakan bahwa hasil percobaan persilangan monohibrid ini masih memenuhi nisbah Mendel. Selanjutnya, pada percobaan persilangan dihibrid, terdapat pada tabel genotip pada fenotip. Yang pertama, M besar, H besar, merah hijau, frekuensinya 33. Yang kedua, M besar, H kecil, merah kuning, frekuensinya 7. Yang ketiga, M kecil, H besar, putih hijau, frekuensinya 7. Keempat, M kecil, H kecil, sebagai putih kuning, frekuensinya 3. Jumlahnya 50. Perbandingan fenotip dengan uji X pangkat 2 uji chi-square. X pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dibagi E dengan D deviasi atau penyimpangan, E-nya expect hasil yang diharapkan terdapat pada tabel fenotip. Yang pertama merah hijau, observasinya 33, hasil yang diharapkannya 29, D-nya 4 atau penyimpangan, D pangkat 2-nya 16, X pangkat 2-nya 0,5. Yang kedua merah kuning, observasinya 7, hasil yang diharapkannya 9, penyimpangannya min 2, D pangkat 2-nya 4, X pangkat 2-nya 0,4. Yang ketiga pada putih hijau, observasinya 7, hasil yang diharapkannya 9, penyimpangannya min 2,
D pangkat 2-nya 4, X pangkat 2-nya 0,4. Yang keempat, putih kuning. Observasinya 3, hasil yang diharapkannya 3, penyimpangannya 0, D pangkat 2-nya 0, X pangkat 2-nya 0. Jumlah observasi dan harapannya sama dengan 50. Sedangkan jumlah X pangkat 2-nya sama dengan 1,3. Maka dengan jumlah macam fenotip adalah 4, yaitu merah hijau, merah kuning, putih hijau, dan putih kuning. Nilai DB sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Besarnya nilai DB akan menentukan barisan yang harus dilihat pada tabel X pangkat 2. Untuk menempatkan nilai X pangkat 2T pembanding, dilihat kolom peluang 0,05. Pada percobaan ini, nilai X pangkat 2T adalah 7.815 karena nilai X pangkat 2H adalah 1,3. Nilai ini lebih kecil daripada nilai X pangkat 2T. Dapat dikatakan bahwa hasil percobaan persilangan di hibrid ini masih memenuhi nisa Mendel. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan persilangan di hibrid ini yaitu 2 buah gelas plastik dan kancing 4 warna masing-masing berjumlah 50 biji. Pertama, kita perlu memisahkan setiap warna kancing masing-masing menjadi 2 bagian yang sama sebagai gamet jantan dan gamet betina. Dalam percobaan ini, gamet jantan ditandai dengan spidol hitam. Kemudian, masukkan kancing berwarna merah dari gamet jantan ke dalam gelas 1. Dan masukkan kancing warna merah dari gamet betina ke gelas lainnya atau gelas 2. Begitupun pada kancing berwarna putih, gamet jantan dimasukkan ke dalam gelas 1 dan gamet betina dimasukkan ke dalam gelas 2. Lalu, pasangkan secara acak kancing dari kedua gelas tersebut. Ketika semua kancing dari masing-masing gelas sudah dipasangkan, sebut kelompok kancing ini kelompok A. Kemudian, lakukan prosedur yang sama pada kancing berwarna hijau dan kuning. Sebut kelompok kancing ini kelompok B. Selanjutnya, pertemukan setiap pasangan kancing dari kelompok A dan kelompok B sampai habis. Dan inilah hasilnya. Macam dan jumlah fenotip dari persilangan ini akan ditampilkan dalam tabel pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Pamungkas dari Biologi UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor NIM 117020055. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum persilangan satu sifat beda atau disebut monodihibrid. Untuk alat dan bahannya yaitu ada 50 piece kancing berwarna hitam dan 50 piece kancing berwarna putih, yang masing-masing dalam setiap wadah ini sudah dipisah menjadi 2, yang terdapat 25 piece kancing berwarna hitam dan 25 piece kancing berwarna putih. Untuk kancing berwarna hitam menunjukkan sifat tinggi, dan untuk kancing berwarna putih menunjukkan sifat pendek, di mana kancing berwarna hitam lebih dominan. Untuk cara kerjanya yaitu kita mengambil acak dari setiap wadah ini secara acak. Mari kita mulai saja praktikumnya. Untuk yang pertama, saya mendapatkan kancing berwarna hitam dan juga hitam
sifat tinggi. Kita lanjut. Sini saya mendapatkan kancing berwarna hitam dan juga putih, di mana hitam lebih dominan daripada putih. Kita lanjut. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna putih dan juga putih, di mana ini menunjukkan sifat pendek. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna hitam dan juga hitam yang menunjukkan sifat tinggi. Di sini saya mendapatkan juga kancing berwarna hitam dan juga hitam yang menunjukkan sifat tinggi. Di sini saya mendapatkan juga kancing berwarna hitam dan juga hitam yang menunjukkan sifat tinggi. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna hitam dan juga hitam yang menunjukkan sifat tinggi. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna putih dan juga putih yang menunjukkan sifat pendek. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna putih dan juga hitam, di mana ini menunjukkan hitam lebih dominan daripada putih, menunjukkan berarti sifat tinggi. Di sini saya mendapatkan kancing berwarna putih dan juga hitam, di mana hitam lebih dominan daripada putih. Ini dilakukan secara terus-menerus sampai kancing di dalam setiap wadah ini habis. Nah, setelah dilakukan persilangan dari semua kancing yang ada di dalam setiap wadah, saya mendapatkan hasil bahwa untuk sifat tinggi yaitu ada 35 dan untuk pendek ada 15. Sekian dari praktikum saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat makhluk hidup dikendalikan gen yang berasal dari induk jantan dan betina. Hukum Mendel merupakan hukum yang mengatur terkait pewarisan sifat. Hukum Mendel-El segrasi adalah persilangan satu sifat beda. Terjadi pemisahan alel atau segrasi selama pembentukan gamet. Digunakan perhitungan Chi kuadrat untuk membuktikan data percobaan diterima atau ditolaknya jika hasil pengamatan tidak sebanding dengan rasio. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat atau sifat beda. Sedangkan persilangan dihibrid merupakan perkawinan dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.